pekerja. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir pada hari ini di Kementerian Tenaga Kerja. Letih lelah kalian mudah-mudahan menjadi sebuah amal kebaikan buat kawan-kawan. Kemarin kita bergerak di DPR, hari ini kita bergerak di kementerian, kawan-kawan. Guna apa? Yang pertama, menolak yang namanya Omnibus Law. Karena kita yakini dan kita pahami setelah mempelajari isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan ketenagakerjaan, kondisinya makin melemahkan. Tidak ada lagi berbicara terkait kesejahteraan kaum pekerja. Item-item terkait dengan hak-hak normatif kawan-kawan sudah dikebiri melalui Undang-Undang 11 2020 yang sampai saat ini masih pincang kalau buruh bilang, kawan-kawan, karena belum ada peraturan pemerintah terkait turunannya. Maka kemungkinan besar dalam kurun waktu 3 bulan undang-undang tersebut belum bisa digunakan. Kita tetap berpedoman pada undang-undang terdahulu, kawan-kawan, walaupun undang-undang terbaru hukumnya mengikat. Tetap kaum pekerja melalui wadah KSPI menolak Omnibus Law. Yang kedua, berkenaan dengan surat edaran kementerian. Lagi dan lagi, sudah beberapa kali Kemenaker mengeluarkan surat edaran. Yang pertama terkait dengan THR, kawan-kawan. Pengusaha berlindung daripada surat edaran tersebut, tidak memberikan tunjangan hari raya dengan alasan bersandar pada COVID, kawan-kawan. Inilah kondisi yang mana pemerintah sudah abai kepada rakyatnya. Sudah tidak ada lagi pemerintah membela, mendukung rakyatnya, kawan-kawan. Kondisi ini makin memperburuk dengan Kemenaker mengeluarkan surat edaran terbarunya kemarin, bahwa tidak ada hubungannya Kementerian Tenaga Kerja dengan dinas provinsi di daerah-daerah. Tidak ada hubungannya kementerian dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan kabupaten-kabupaten kota, kawan-kawan. Tapi melalui surat edaran yang dikeluarkan, bukti sebuah penekanan bahwa upah di tahun 2021 tidak ada kenaikan. Kalau kita pahami, kita pelajari bahwa surat edaran itu bukanlah satu fakta hukum, bukanlah sebuah undang-undang. Kondisinya harusnya para pimpinan provinsi, para pimpinan kabupaten kota menolak yang namanya surat edaran tersebut. Dan terbukti beberapa daerah tidak menggunakan surat edaran tersebut. Tapi lagi dan lagi kaum pekerja tetap meminta Kemenaker mencabut surat edaran tersebut. Karena kondisinya hampir seluruh daerah di Indonesia belum rampung terkait dengan surat keputusan kenaikan upah 2021. Contoh DKI Jakarta yang kita ada di sini, kawan-kawan. Pemerintah menetapkan beralasan dengan simetris perusahaan yang terkena COVID tidak harus menaikkan upah. Sekarang kalau kita lihat di mana kondisi perusahaan-perusahaan yang tidak terkena COVID, rata-rata mereka beralasan meliburkan 3 hari, meliburkan 5 hari tanpa membayar upah pekerja. Lagi dan lagi buruh disengsarakan. Betul apa betul, kawan-kawan? Maka ajamkan dalam diri kalian, tanamkan dalam diri kalian, berjuang untuk kesejahteraan kaum pekerja, berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena apa? Kabupaten-kabupaten kota provinsi bersandar pada gerakan buruh yang ada di DKI Jakarta. Kalau gerakan buruh di DKI Jakarta membesar, gerakan buruh sampai pada konsolidasi di tingkat pabrik, kemungkinan besar, yakin dan percaya bahwa surat edaran tersebut kita bisa tolak, kita bisa gugurkan, kawan-kawan. Kibarkan panji-panji kalian, arahkan kepada kementerian bahwa hari ini
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta kepada kementerian untuk mencabut surat edaran menteri tersebut. Karena lagi dan lagi kaum pekerja yang disengsarakan. Dari 14 kebijakan yang terbitkan oleh pemerintah terdahulu, tidak ada di sana untuk kaum pekerja. Lagi dan lagi diterbitkan tekanan surat edaran, diterbitkan yang namanya kado terindah buat kita kawan-kawan, yaitu Omnibus Law. Yakin dan percaya kemungkinan besar kalau undang-undang tersebut bisa berjalan ke depan, progres kekuatan buruh, kekuatan serikat pekerja akan melemah. Maka dari itu, ajamkan dari kalian, buat sebuah perlawanan terbesar, buat perlawanan sesungguh-sungguhnya dalam diri kalian, bahwa kita memperjuangkan suatu nasib kawan-kawan, bahwa Allah akan merubah suatu nasib suatu bangsa kalau kaum itu tidak merubahnya. Maka hari ini kita bergerak di kementerian guna menyikapi terkait surat edaran menteri. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir dari seluruh pelosok penyangga Jakarta, dari daerah DKI Jakarta. Kita akan terus bergerak, kita akan terus aksi, karena satu-satunya pola perjuangan kaum pekerja adalah bergerak dan berjuang menuntut kepada pemerintah bahwa regulasi-regulasi yang dibuat tidak lagi untuk kaum pekerja. Kapan kaum pekerja tidak dimiskinkan hingga menjadi miskin? Kalian yang bekerja di pabrik-pabrik, kalau tidak ada kekuatan kaum pekerja di sana, kalau tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, kemungkinan besar tidak ada sebuah produksi. Betul apa betul? Maka dari itu, kawan-kawan yang ada di tingkat pabrik, PUK, PSP, gerakan anggota kawan-kawan yang ada di pabrik. Sampaikan pesan bahwa kita sedang memperjuangkan menolak yang namanya Omnibus Law dan surat edaran menteri. Agar apa kawan-kawan? Agar semua tergerak dari akar rumput. Kita bisa bergerak menuju epicentrum kekuasaan, bahwa inilah kaum pekerja menolak yang namanya Omnibus Law dan surat edaran menteri. Kemungkinan besar DKI Jakarta akan bergerak menuju gubernur nanti. Kita akan atur sebuah waktu untuk meminta kepada Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta merubah poin-poin yang ada dalam SK tersebut. Karena kondisinya rata-rata pengusaha berlindung dengan SK Gubernur dengan alasan kami terdampak COVID, sehingga perusahaan tidak bisa menaikkan upah buruh di tahun 2021. Saran kami dari kaum pekerja, bergeraklah, berjuang menuntut sebuah kesejahteraan. Karena itu sah di mata hukum, sah di mata agama kawan-kawan. Masih siap berjuang? Siap melawan? Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pada Bung Buya. Ya, aplaus.